Halo teman-teman Suara Juventini. Ya selalu sama gua Jackie. Episodenya selalu tentang persiapan pertandingan atau preview melawan Roma Irama. Lalu ya melawan Roma kita ada di Giornata berapa nih? 25 melawan Roma. Ini termasuk jadwal yang lumayan agak berat di bulan Maret. Selalu kalau kita mau mempersiapkan pertandingan, apa yang akan kita bahas, kita selalu mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Karena bagi teman-teman yang baru nongkrong di channel ini adalah tentang channel diskusi yang basisnya adalah para fans. Karena nggak ada lagi tempat untuk berdiskusi para fans selain di channel Suara Juventini. Oke, sebelum kita ke materi, gue pengen kenalan dulu sama yang gue undang. Ya, selalu ada Juventini baru yang gue undang ya. Tapi sebelum ke Juventini baru, gue pengen ke Juventini old. yang dua-duanya pakai kacamata. Oke, yang pakai jersey hitam. Siapakah yang pakai jersey hitam? Kenalan aja lagi. Pasti ada penonton baru yang menonton di sini. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Suryo dari Depok, Bro Jeki. Oke, thank you Bro Suryo. Bro Suryo adalah termasuk teman kita yang selalu rutin untuk memberikan nasihat memberikan opini-opininya untuk Juventus ya. Oke, untuk Juventus ini yang kita undang kali ini adalah yang pakai jersey biru. Siapakah gerangan? Boleh kenalan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua. Oke. Nama gue Erik Simajuntak. Erik dari mana? Erik dari Jakarta. Gue dari Jakarta. Oke ya, Jabotabek akhir-akhir ini masih hujan terus ya. Oh ya. Mudah-mudahan teman-teman penonton Suara Juventini yang ada Jabotabek selalu sehat dengan menghadapi hujan ini. Oke, langsung aja ke materi tentang preview. Pokoknya seputar tentang bagaimana persiapan kita lawan Roma. Kita akan ngomongin line up, kita ngomongin adalah pemain kunci, kita akan ngomongin siapakah pemain-pemain yang akan punya peran besar dalam pertandingan Roma melawan Juventus ini. Untuk Giornata ke-25 kita bertandang ke Olimpico ya, salah satu stadion yang memberikan kita banyak piala. Salah satunya adalah Piala UCL, Coppa Italia, wah banyak. Nah, kali ini kita punya misi untuk terus menjaga tren positif karena sudah di bulan Februari kita bagus banget, tidak ada kekalahan. Sekarang adalah saatnya untuk kita terus menjaga tren positif. Nah, tren positif kali ini adalah kita bertandang ke Roma, kita mau lihat dulu klasemen. Untuk masalah klasemen, nah ini gue coret-coret aja biar lihatnya enak. Jadi yang kita kejar tetap Napoli, cuman memang kita ini dizolimin. Gue selalu bilang kita selalu dizolimin karena kita masih ada di peringkat ke-7 yang harusnya kita peringkat 2. Dua. Nah, kita ada di peringkat 7 yang tidak kita harapkan, tapi Roma sebenarnya sudah mulai terderek ke atas, ya, sudah mulai bersaing di 4 besar atau ya terlempar hari ini ke 5. Klasemen kali ini Juventus ada di peringkat 7 dan Roma ada di peringkat 5. Nah, kira-kira menurut lu Bang Erik, menandakan apa nih klasemen seperti ini nih? Apakah Roma memang kompetitif ataukah sebenarnya ini adalah sebuah halangan yang gampang untuk dilewatin? Gimana Bang Erik? Oke, kalau menurut gua sih klasemen untuk buat gue tetap Roma Juventus itu tetap selalu big match ya. Mau dari kapanpun, dari pertama kali gue nonton bola, nonton Juve itu selalu big match buat gue. Jadi klasemen tuh selalu nggak pernah jadi acuan buat gue sih sebenarnya. Terutama apalagi ya Roma sangat inkonsistensi. Dia 5 kali pertemuan ini 2 kali kalah kalau gue nggak salah. Sangat inkonsisten sekali, apalagi lawannya juga sebenarnya levelnya di bawah-bawah Juventus. Dia main di bawah Europa League kan kalau gue nggak salah itu AS Roma itu. Musim ini sama bareng sama kita di Europa League ya. Di Europa League gue pikir di bawah Europa League malah. Gue saking nggak ngikutin AS Rombeng gitu. Buat gue nggak ada klasemen, tidak pernah jadi masalah buat untuk pertandingan big match. Cuma menurut gue Roma bukan jadi halangan Juve di saat tren Juve lagi sangat bagus. Gue bilang nggak ada yang bisa ngalahin sih kalau kayak gini. Oke.
Berarti ini bukan halangan ya, walaupun klasemennya ada di peringkat kelima ya. Kalau ngomongin peringkat sebenarnya, anggap kita nggak dipotong 15 poin, jauh peringkatnya sebenarnya. Oh iya benar. Poinnya. Oke, jadi ini bukan halangan. Oke, thank you Bang Erik. Sur, gimana Sur? Menurut lo dengan posisi Juventus hari ini ya masih nge-backup poinnya lagi sih. Ya gimana Sur? Ya gini, berdasarkan slide ya, di 5 Roma ya 24 kali main, 13 kali menang dan kalahnya 6 kali. Artinya ada perbandingan yang ya tetap mengacu pada Bro Erik tadi, inkonsistensi, menangnya 2-1 dan poinnya 4-4. Kita mempunyai poin 35 dan di peringkat 7. Dengan dikuranginya 15, mestinya Roma dalam tanda kutip punya kesempatan buat ke atas-atas gitu loh. Tapi nggak dilakuin, artinya ada inkonsistensi yang tetap stabil inkonsistensinya gitu loh. Kadang menang, kadang kalah gitu. Sedangkan Juve menangnya 15 kali, kalahnya 4 kali. Sudah dikurangi poin. Ya kan berdasarkan gol memasukkan pun Juve tetap lebih unggul. Berdasarkan gol kebobolan pun Juve tetap masih dari sisi defensif masih lebih baik, seperti itu Bro Jeki. Oke ya, berarti memang ini bukan sebuah halangan. Tapi kita mau lihat lagi materi-materi selanjutnya, apakah benar-benar sebuah halangan atau bukan. Di slide selanjutnya, gue ngomongin hasil kita di kandang Juventus adalah kita draw. Padahal tadi Suryo dan Bang Erik mengatakan ini bukan halangan. Nah, apakah ini kondisi yang berbeda? Karena kita belum menang di musim ini melawan Roma. Cuman kita mau coba lagi di leg kedua ini atau di season di tengah musim ini, di season kedua ini. Hasil draw apakah menjadi gambaran begitu ketatnya ataukah kemarin mereka beruntung ataukah gimana Sur menurut lo? Oke, teman-teman Juventus kita agak throwback sebentar ya ke awal-awal kita ketemu Roma. Di situ kan sebenarnya Juve bisa menang. Kalau teman-teman Juventus ini perhatikan, ada Locatelli yang shoot dari jauh, tapi ada faktor X yaitu VAR yang menghalangi kemenangan Juve, yaitu dianggapnya sebelum kejadiannya adalah Vlahovic handsball. Itu sebenarnya nggak fair gitu loh. Jadi artinya ketika hasil 1-1 itu hanya keberuntungan saja buat Roma. Roma is nothing, seperti yang pernah gue episode sebelumnya di Suara Juventus ini yang pas awal-awal itu yang mau kedatangan Paredes. Iya. Oke, ya Roma is nothing ya. Oke, gimana Bang Erik? Kita belum menang sebenarnya. Gue agak sedikit beda sih. Kalau kita ngomongin throwback match pertama, memang pertandingan tuh menurut gue babak pertama Juve nguasain. Babak pertama sampai pertengahan lah babak kedua. Tapi habis itu Roma yang nguasain menurut gua. Seperempat sekitar 20 menit terakhir Roma tuh nguasain pertandingan, kita cuma ngandelin counter attack. Tapi menurut gua masalah di match pertama itu masih banyak pemain yang belum padu sih, kayak Vlahovic masih kurang. Locatelli awal-awal musim kita lihat mainnya naik turun loh. Rabiot juga begitu. Tapi sekarang kan udah sangat stabil, konsisten mereka. Ya, mereka sangat konsisten, padu menurut gua. Jadi match pertama bukan sekedar bukan cuma keberuntungan, match itu karena Juve-nya kurang padu menurut gua. Sekarang gue yakin Juve bisa ngelumat sih menurut gua. Situasinya beda ya. Situasinya beda. Bukan Romanya yang kuat ya, tapi Juve-nya yang kurang padu menurut gua di match pertama itu. Oke. Ya gue juga melihat memang situasinya beda. Sebenarnya Juventus juga udah dengan situasi yang lu bilang tadi aja, Juventus masih banyak serangan, masih banyak ngegigit sebenarnya. Gitu. Cuman memang penyelesaian akhir pada saat pertandingan itu memang tidak terlalu baik ya, gitu. Kacau sih menurut gue malah. Iya. Nah ini kan tadi juga sempat lu dibahas di pertama ya, bahwa 5 pertandingan terakhir mereka juga inkonsisten ya sebenarnya ya. Bahkan Cremonese aja dari tahun 96 dia tidak pernah menang di Serie A,
dikasih kemenangan sama Roma. Itu sama kayak waktu Juventus lawan Monza, yang dia nggak ada menang di Serie A, tahu-taunya dikasih menang sama Juventus. Gitu. Iya sih, itu juga ada aneh sih itu pertandingan tuh. Ya, apa kalau faktor Olimpico, menurut lu? Gue nggak ngeliat faktor Olimpico itu sebenarnya. Juventus banyak menang lawan Lazio sama Roma di Olimpico. Menurut lo gimana? Faktor Olimpico ada nggak nih? Faktor Olimpico. Baik. Gue nggak tahu ya. Olimpico tuh sebenarnya overall sebenarnya nggak pernah jadi mimpi buruk buat kita. Olimpico. Cuma kalau ngeliat statistiknya Roma tuh di Olimpico 5 pertandingan terakhir nggak pernah kalah loh. Kalau gue nggak salah ngeliat. Roma nggak pernah kalah di kandangnya. Itu makanya gue bilang ini tetap big match buat gue. Akan jadi sebuah pertanyaan, ini tinggal adu strategi Allegri sama Mourinho, sama ya bisa padu gak kita nggak sejelek match pertama nembak-nembak burung tuh, nomor kapten kecintaan kita. CDR dulu ya, CDR 7 kita itu. Cuadrado. CDR 7. Kan sekarang dia nomor 11 sekarang dia. Iya. Dia kan manusia nembak burung tuh. Nah, kalau Suryo sendiri, Olimpico apakah jadi nanti jadi momok nggak buat Juventus nih? Akan bisa menjadi momok kalau ngelihat dari 5 match Roma ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa Juve mempunyai power di away-nya juga gitu. Kita itu dia. Away-nya kita nggak pernah kalah, dan tren positif kita bahwa terakhir di Torino kita terakhir di home di Juve ya kan, kita bertindak sebagai home, kita bisa menghempaskan Torino dengan 4-2 Bro Jeki. Jadi Olimpico bukan suatu masalah. Ini mah Olimpico Roma bukan Olimpico Torino. Iya, Olimpico Roma maksudnya. Namanya juga sama sih, Olimpico juga Turin. Iya, sama. Tapi Olimpico Roma tuh bawa ini loh, masih jadi inian buat Juventus loh. Terakhir kita dapat champion 96 di situ loh. Iya. Masih kali ngangkat piala di situ loh. Buat gue tuh Olimpico Roma nggak pernah, ya kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus sih. Kita selalu nasib baik sih di Olimpico. Karena Lazio atau Roma di Olimpico itu mereka selalu powerful ininya, ultrasnya, fansnya. Memang, ya. Selalu powerful. Jadi kalau masukin anak-anak baru, anak muda yang masih tegang-tegang, lumayan juga. Gitu. Jadi lumayan. Dia bukan stadion yang kayak mungkin kayak Udinese, yang kayak siapa yang cuma penonton aja rame-rame berisik aja. Mereka benar-benar crowd-nya ada. Crowd-nya ada. Iya sih, cuma buat gue roh para Romanisti, terutama yang di kurva Sud apa kurva North, gue nggak tahu lah tuh mereka di mana. Kita tuh udah banyak pemain-pemain yang udah cukup dewasa ya, udah senior. Gue bilang paling siapa sih yang main-main muda? Paling si Fagioli. Ya Bremer kan kadang-kadang, tapi sekarang gue lihat Bremer mainnya makin bagus nih, lebih bagus daripada De Ligt. Ya. Ya gue bilang itu nggak bakal terlalu pengaruh sih. Nggak bakal menurut gue ya. Siap. Juventus di teror udah biasa itu. Di teror di dalam, di luar lapangan, pengadilan, IGC biasa itu. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada materi yang menarik nih. Gua angkat ini adalah gini. Di musim ini melawan Roma adalah tentang melawan Dybala. Jadi gue membuat headline-nya adalah Dybala vs Juventus. Kenapa? Karena Dybala cabutnya antara dia memang mau cabut, antara dia nggak mau cabut. Karena kan dulu kan posisinya Dybala drama banget ya mau cabutnya. Ya. Jadi bisa gue bilang nih setengah-setengah nih, setengah dia ikhlas, setengah dia nggak ikhlas. Kalau setengah nggak ikhlasnya kan istilahnya, apakah setengah nggak ikhlasnya ini menjadi sosok antagonis, nggak ada sosok villainnya buat Juventus yang akan punya motivasi tersendiri buat gua kayaknya mau main bagus nih melawan Juventus nih, mau gua obrak-abrik Juventus. Lu melihat akan ada
karakter seperti itu nggak Dybala melawan Juventus? Atau sebaliknya Dybala tetap menghormati Juventus atau tetap dalam arti kata ya gue main biasa ya lah santai gitu. Nah, bagaimana lu melihat situasi Dybala nanti melawan Juventus? Karena di match pertama juga ada peran Dybala juga golin yang lewat Tami golin kayak itu kan dari Ya, asisnya dia kalau nggak salah. Nah, gimana ya. Suryo dulu? Ya, untuk Dybala sendiri sebagai seorang profesional dan kita tahu ya waktu pertama kali di Roma itu kan dia dianggapnya kayak apa ya, kayak raja gitu, satu Olimpico itu atau katakanlah satu kota Roma yang penyambutannya dia itu luar biasa. Nah, sebagai seorang profesional dia akan bermain untuk Roma gitu dan dalam tanda kutip gue ngelihatnya keikhlasan itu nggak ada gitu. Kalaupun memang dia mau, dia nggak nurutin keinginan agennya untuk pindah. Buat apa? Gitu loh. Kalau memang dia tetap love sama Juve, tapi sekali lagi Juve berpendapat bahwa nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub gitu. Kalau lo mau lepas aja. Toh Juve juga tetap akan mendapatkan benda gantinya yang sepadan bahkan lebih baik seperti itu Bro Jeki. Oke. Ya, jadi tetap dia sebagai profesional dan dia pasti akan bertempur habis-habisan juga ya melawan Juventus. Mungkin begitu kali Sur. Iya, untuk sebagai seorang profesional iya. Jadi faktor ikhlas nggak ikhlasnya itu gua rasa nggak akan mempengaruhi gitu. Sebagai seorang profesional. Oke. Nah, kalau Bang Erik melihatnya gimana? Kan Dybala Pak. punya punya kisah di Juventus tuh yang bukan kisah sedih semua, ya kisah manisnya juga banyak kan. Kita pernah Ya, nyampe final UCL sama Dybala juga. Nah, tapi di yes. satu sisi ini seperti kayak Del Piero, ya mungkin terlalu tinggi ya kalau Del Piero. Ya seperti kayak siapa? Misalkan Nedved melawan Juventus kan kayaknya nggak mungkin gitu. Ah, gimana? Enggak lah, kalau menurut gua Paulo belum bisa disamain sama legend-legend kita sih menurut gua ya. Walaupun Memang dengan Paulo, seluruh pencapaiannya ya. iya. Walaupun dengan seluruh pencapaiannya apa yang dia lakukan buat Juve, tetap gue respect apa yang dia lakukan buat Juve. Gue terima kasih sama Paulo. Tapi Paulo juga kan nggak pernah kalau match-match besar kan dia juga kadang-kadang hilang, ya kan? Jadi menurut gue dia belum bisa disejajarkan dengan para legend-legend Juve sih, bro. Untuk dia apakah dia akan bermain all out? Pasti. Satu, seperti kata Bro Suryo, dia profesional. Yang kedua, ya pasti dia akan nunjukin ke manajemen juga kan. Gue belum habis loh. Lo main gak mau perpanjang kontrak gue, gak mau gue minta duit sekian. Menurut gue sih, dia pasti akan habis-habisan. Jadi memang betul dia akan jadi antagonisnya, jadi villainnya Juventus ya. Pasti. Itu pasti lah. Ya, dia harus memberikan ada faktor cedera yang membuat Juve jadi pertimbangan juga untuk melepas Dybala kan Bro Erik. Yes. Itu salah satu faktornya. Dan sekali lagi, dan menurut gue sih salah satu pertimbangan melepas Paulo waktu itu ya, dia nggak pernah perform di match-match besar sih menurut gue. Nggak pernah perform dia di match-match besar. Oke lah, dia sorry kalau gue bilang nggak pernah perform. Dia pernah perform di match-match besar, tapi lebih banyak dia flat di match-match besar. Itu aja sih menurut gue. Ya dia di Roma tekanannya seberapa sih? Jauh tekanan main di Roma sama di Juventus tuh jauh banget tekanannya menurut gua. Iya. Jauh banget. Oke, kalau ini kan ada satu berita juga. Ini kita sudahi dulu tentang Dybala ya. Bahwasanya Dybala tadi kita udah sepakat bahwa ini akan menjadi antagonisnya Juventus nih ya. Dia kayaknya akan berusaha untuk memberikan sinyal yang nih lo, gue nih yang udah lo buang nih. Iya. Gitu. Ya, jadi kita akan lihat nanti seberapa antagonisnya Dybala melawan Juventus. Cuman ada satu berita menarik nih. Mourinho bikin kartu merah yang nggak penting waktu lawan AS Roma. Waktu lawan Giornata sebelumnya lawan Cremonese. Nah, ada faktor ini juga nggak bahwa Roma nanti akan pincang bila tidak ada Mourinho? Gimana, Rick? Wah, kalau dulu mungkin iya ya. Pelatih tidak di bench itu akan berpengaruh besar dulu. Sekarang teknologi itu lo pakai earphone di sini juga orang nggak bakal terlalu sebenarnya. Jadi menurut gua nggak bakal terpengaruh. Mau ada Mourinho di pinggir, mau nggak ada Mourinho di pinggir, menurut gua nggak ngaruh. Mourinho gitu-gitu aja mainnya. Iya. Ya Mourinho termasuk pelatih yang mirip-mirip seperti Allegri juga menunggu serangan balik.
bedanya sama pelatih kolot menurut gue ya, Allegri dan Mourinho. Cuma Allegri itu dia tuh lebih apa ya, gue bilang lebih bunglon. Dia tuh satu match itu bisa nyiapin berbagai macam strategi, berbagai macam pola menurut gue. Dari gue ngikutin Allegri dari dulu, kadang-kadang nyebelin main negatif football apa segala macam. Tapi sekali lagi dia tuh tipikal pelatih Italia yang, dan Juventus selalu pengennya, gue nggak peduli main cantik, yang gue peduli adalah kemenangan. Kemenangan udah mati tuh Juventus. Oke. Iya kan? Jadi Allegri dan kayak gitu-gitu. Ya kita doang nih Juventus yang bilang, Juventus mainnya jelek banget sih, gini. Tapi menurut gue, biarin aja loh. Oke. Ya, Sur, gimana Sur? Kalau tentang Mourinho, bahwa Mourinho dia tidak ada di samping mendampingi Roma, apakah itu suatu keuntungan buat Juventus atau seperti Bang Erik juga udah nggak ngaruh saat ini sih sepertinya ada Mourinho atau nggak ada Mourinho di pertandingan? Gimana? Ya, dengan apa kemajuan teknologi, gue sependapat sama Bro Erik gitu bahwa sekarang banyak yang bisa membantu pengarahan pelatih kan, bukan seandainya lagi, sudah next nanti lawan Juve Mourinho di luar lapangan gitu kan. Nah, di sini ngelihatnya bahwa Mourinho itu sama polanya sama Allegri, benar menunggu, tapi untuk kekuatannya pasti lebih unggul Allegri. Artinya memang Allegri tidak seperti Conte yang membara di pinggir atau katakanlah yang benar-benar strong banget gitu ya. Kalau kita bisa lihat gitu ya di pinggir lapangan, untuk kita bisa lihat kalma yang biasa diucapin Allegri gitu. Tapi kalau Mourinho, gue rasa lebih kalem lagi, dan itu gak ngaruh sih Mourinho mau di pinggir apa segala macam. Pola permainan akan bisa disampaikan lewat teknologi, dan asisten pelatih yang dimiliki Mourinho juga pasti mewakili untuk timnya. Karena udah pasti ngerti juga kan asistennya ya kan, dengan pola-polanya kan. Iya. Oke, ya, karena kalau kartu merah benar-benar tidak ada di pertandingan, jadi nggak ada di backstage juga nggak ada, jadi ya mudah-mudahan ya kita akan lihat nanti pertandingan seperti apa. Tapi dari materi ini adalah khususnya kita akan melawan Dybala ya. Iya. Kayak Civil War nih, Captain America lawan ini Iron Man. Gitu. Ya, kalau dia nangis-nangis mah harusnya kemarin jangan di Serie A lah. Mana kayak gitu. Iya. Harusnya gitu sih. Kan dia nangis-nangis tuh, kabut. Gitu. Iya, dia main tetap di Italia juga lah. Ya kayak Cielini kan, kayak Del Piero, kayak siapa, Trezeguet, ya kan nggak mau main di Serie A. Iya, makanya aku bilang mungkin aja ada yang mau nawarin kan. Ya, sorry tuh saya kalau gue mau bahas bentar. Kalau kayak Ale lah, di umur dia yang kalau nggak salah dia out tuh umur 36 apa 37 gitu, kalau gue nggak salah dia out itu. Milan pun masih minat, ya kan? Madrid pun masih minat, United masih minat saat itu. Mas Pergi kalau gue nggak salah. Ya dia nggak mau, gue lebih baik out dari Eropa sekalian. Itu saking cintanya sama Juventus, gue nggak mau ketemu Juve. Itu maksud gue. Ya itu baru ya living legend lah kalau manusia saat itu. No debat lah kalau dia lah. Iya, maksud gue kalau Dybala kemarin nangis-nangis ya pindahnya jangan ke Liga Italia juga. Otomatis kan lo harus ngelawan Juventus. akhirnya kita masuk ke tema bahwa lo di sini mau jadi villain ini apa bagaimana nih? Iya. Oke, berarti udah dulu ya tentang materi tentang Dybala dan Mourinho ini. Kita lanjut ke pemain kunci yang akan yang akan terjadi melawan Roma vs Juventus ini. Nah, kalau di sini gue ambil dari statistik via Footmob, salah satu website yang menyediakan data-data statistik. Paling tinggi rating dari Juventus yang sering tinggi adalah Rabiot, Danilo, Cuadrado, dan Locatelli. Kalau dari Roma, Dybala jadi jagoan mereka, Pellegrini, Ibanez, dan Cristante. Nah,
Gimana Sur melihat key player yang kalau ini kata Footmob. Nah, kalau lu sendiri apakah ada key player di luar dari ini ataukah memang orang-orang ini memang menjadi key playernya Juventus dalam nanti menghadapi Roma atau Roma menghadapi Juventus? Gimana Sur? Ya, untuk key player sendiri Adrien Rabiot, Danilo, Cuadrado dan Locatelli gue setuju karena memang pondasinya Juve ini untuk awal-awalnya kurang padu seperti yang tadi dikatakan Bro Erik pas pertama kali lawan Roma. Tapi sekarang insya Allah dan alhamdulillah dari hasil-hasilnya kita selalu positif dan ketertinggalan melawan Torino di pertandingan sebelumnya juga kita bisa membalikan dan bahkan menang. Jadi gue setuju untuk Adrien Rabiot, Danilo, Cuadrado dan Locatelli. Kalau bisa 4 pemain ini kita pasang semua. Gitu Oke. berarti. Key players pemain kunci kayak Di Maria atau Chiesa atau bahkan Pogba, menurut lo gimana? Oh, untuk itu Di Maria, Chiesa dan Pogba. Pogba kan kita ngelihat kemarin dia di menit 70-an itu bagus ya. Artinya dia bisa menggiring bola, dia kontrol bola lewat atas, kemudian ngoper ke Kostic dan Kostic sudah terjadi chemistry langsung mengoper ke depan. Seperti itu Bro Jeki. Ya makan menambah nilai yang positif buat kita gitu. Dari tengah kita sudah kokoh dan insya Allah lini depan semakin maju. Ayo makin nyerang. Gaspol. Oke. Gaspol. Oke. Thank you Suryo. Gimana kalau Bang Erik dari key playernya Juventus atau Roma ini? Ya menurut gue kalau gue pertama bahas dulu soal Juve, itu benar Rabiot, Danilo, Locatelli itu memang pas. Malah kita punya ya seperti tadi dibahas sama Bro Suryo soal Pogba yang udah mulai main. Menurut gue itu salah satu faktor apa ya nanti faktor X lah itu. Dia gue yakin bisa ngerubah pertandingan loh itu. Pogba biar gimana dia bisa ngerubah pertandingan. Dia diduetin sama entah mungkin sama Rabiot atau entah diduetin sama Locatelli kan punya mereka bisa main pattern yang beda-beda kan tuh mereka berdua. Terus satu lagi sih menurut gue Kostic, gue selalu suka mainnya dia dari pertama kali mendaratkan kaki di Turin loh. Oke. Kostic. Ya karena dia spesialisnya crossing kan. Iya menurut gue dan ditambah lagi kita punya Vlahovic ya yang entah gue lihat Vlahovic tuh kayak siapa ya kayak Darko Vasevic sih tiba-tiba ada di manusia. Iya. Bedanya dia bisa giring bola aja gitu aja. Oke. Dari sisi Roma sendiri mana yang akan merepotkan selain Dybala tentunya ya yang ratingnya paling tinggi. Menurut gue Pellegrini sih itu perlu. Ya Pellegrini perlu banget sih. Itu kita awasi sih menurut gue. Pellegrini tuh pemain yang cerdas, dia bisa nyambung bola, bisa nempatin bola dan di mana-mana sebenarnya. Iya. Itu mantap. Ya Pellegrini emang andalannya pangerannya Roma sekarang. Iya, makanya gue bilang selain Dybala menurut gue jujur aja gue lebih khawatir Pellegrini gue dibandingin Dybala gue. Iya. Cuman ya balik lagi ya. Roma tuh pergerakannya malah dibandingin Dybala gue lebih serem pergerakannya Pellegrini sih kalau gue pribadi. Nggak tahu deh Bro Suryo. Emang kalau Roma ini yang jelek backnya dari tahun ke tahun tuh yang setiap musim tuh Roma yang jelek tuh backnya. Ibanez sama siapa Mancini itu juga kurang deh. Maksudnya nggak sebagus kayak ya maksudnya mereka nggak pernah ada di posisi back mereka tuh prime gitu loh. Maksudnya dalam kondisi yang prima gitu nggak pernah. Back terbaik mereka tuh tahun 2000 sih Cafu sama Aldair menurut gue. Itu juga kan langsung direkrut sama Milan. Ya menurut gue itu back terbaik mereka. Sisanya tuh nggak pernah lihat back hebat dari mereka. Roma itu selalu memproduksi pemain tengah berapa kali dinatbek sama Dybala? Apa? Gimana Bro Suryo? Smalling berapa kali dinatbek sama Dybala? Dikolongin mulu itu Smalling. Dia kan kerjanya senyum aja. Nah juga Roma dari musim ke musim memang backnya nggak pernah ini. Cuman kalau Roma pemain tengah atau pemain depan setiap musim ada aja yang
yang muncul nama-namanya gitu. Selalu Iya, selalu iya, iya. suka-suka muncul. Ya bahkan Salah pun sendiri kan pernah dari Roma. Yes. Salah Yes, sebelum betul. Salah sebelum ke Liverpool tuh udah gacor di Dari Roma. Roma. Udah Iya, gacor dia betul. di Roma. Betul, betul. Jadi memang Roma itu depan sama tengah tuh mereka selalu punya andalan yang lumayan setiap musim. Cuman mereka backnya itu yang nggak pernah nggak jelas. makanya mereka nggak pernah kemana-mana. Iya, lini tengah mereka itu tuh sebenarnya gue nggak tahu ya, memang kayak gladiator gitu loh kalau match besar, terutama match lawan Juve. Nggak tahu gue, gaprak gupruk kayak itu kalau lini tengah mereka. Iya. Keras loh itu mereka kalau lini tengahnya. Iya, sekarang Backnya Cristante yang main keras. Oh iya, Cristante ya. Bukan Tammy Abraham lagi sekarang yang di Tammy Abraham striker, cuman memang di musim ini kan belum segacor kayak musim kemarin. Oh. Gitu. Setahu gue striker mereka juga siapa strikernya Torino dulu? Si Belotti. Itu juga tapi dia parah sih mainnya juga dari tahun ke tahun. Tahun lalu, tahun ini makin down menurut gue. Iya. Ya, dia bukan striker ini kelas, ya kan istilahnya kalau kelas dia bukan kelas A lah. Ya kelas B, kelas C lah dia mah. Tapi dia tuh, ya menurut gue itu juga salah satu striker yang suka banget golin ke gawang Juventus loh. Dari Torino. Itu juga perlu jadi perhatian. Jadi makanya gue bilang, dibandingin Dybala, gue lebih serem sama Pellegrini sama mungkin Belotti sebenarnya. Mudah-mudahan sih nggak main dia. Itu aja, ataupun dia main jelek. Itu aja. Ya melawan Juventus itu memang satu ini sendiri ya. Maksudnya satu semangat sendiri ya buat semua tim Serie A ya. Mau kata Roma kek, mau kata Chievo, mau kata Salernitana kek. Semua semangat lawan Juventus. Iyalah. Pertama buat pemain. Ketika lu berhasil membobolkan Juventus, lu dapat spotlight, lu akan dapat pemberitaan di seluruh dunia ketika lu berhasil membobol Juventus. Lu ibaratnya bisa jadi bintang dalam satu malam ketika lu berhasil membobol Juventus. Berbeda ketika lu lu habis membobol Fiorentina. Lu bobolin hat-trick belum tentu pemberitaannya sedunia. Tapi ketika lu ngebobolin Juventus, pemberitaannya di mana-mana. Gitu. Jadi setiap pemain lawan menghadapi Juventus kenapa pada gacor-gacor? Karena ada spotlight tadi tuh, terekspos sama media-medianya tuh tinggi Juventus ini, gitu. Jadi itulah yang bikin kita kok kenapa kalau lawan mau kata tim mediocre segala macam mainnya kok pada semangat-semangat banget. Ya sekali lagi lah, karena memang Juventus itu kan raksasanya Italia ya. Jadi saat lu bisa mengalahkan raksasa itu kayaknya, keren banget. Begitu aja sih. Itu yang dilakukan tim-tim kecil ya. Iya, kayak waktu Monza ngalahin kita. Nggak, maksud gue maksud gini, ya tim-tim yang bisa jebolin ke gawang Juventus tuh happy banget. Itu tim kecil tuh berarti tuh. Iya. Ya kayak Napoli dong. Ya lo yang ngomong ya, bukan gue. Iya. Napoli dibantai tadi kita. Oke, itu tadi salah satu opini kita tentang pemain kunci, ada dari sisi Juventus, ada dari sisi Roma. Mudah-mudahan pemain kunci ini akan menjadi salah satunya penentu ya dalam pertandingan nanti ya melawan Roma ya, dari yang nama-nama kalian sebutkan dan nama-nama yang ada di sini. Oke, kita langsung ke terakhir. Terakhir adalah formasi seperti apa idaman kalian untuk mempersiapkan melawan Roma nih. Kalau di sini formasi terakhir masih di 3-5-1-1 ya. Kayaknya Allegri sudah menemukan pakemnya 3-5-1-1, tapi ini kan bukan pilihan ya, istilahnya kalau kalian menjadi manajernya Juventus, apakah kalian akan sama dengan Allegri ataukah kalian punya line up dan formasinya sendiri? Gimana Bang Erik? Gue melihat beberapa pekan terakhir ini 3-5-1 menurut gue kuat banget sih. Kita jadi bisa sama ya dengan Allegri ya. Gue sama kayak Allegri. Sama Allegri. Berarti kiper sama Allegri. Dari kiper ya, line up-nya. Back-nya sama juga kayak Allegri, Sandro, trio Brazil. Sandro, Danilo, Bremer ya.
Ya sama sih gue. Cuma masalahnya gue cuma pengen banget di tengahnya itu loh. Siapa Ya tengahnya? Kostik, Rabiot, otomatis si Maria gue malah gue mainin, bukan si Cuadrado kalau gue. Di sayap wing sana. Oh gitu. Iya, itu aja sih. Nah, itu Fagioli, posisinya Fagioli tetap Fagioli. Fagioli itu jangan dirubah-rubah dulu, bro. Marchisio baru itu. Oke. Ya. Berarti posisinya kemarin Enzo adalah Locatelli. Yes. Oke. Pogba sub ya? Harus jadi super sub. Oke. Nah, sedangkan duet strikernya Kean berarti kan kalau di Maria nggak main. Kalau di Maria jadi wing kanan. Iya. Yes. Mungkin menurutku pemain yang itu kadang jelek kalau di match kayak gini nongol tiba-tiba lu tuh orang. Oh gitu ya. Jadi menurut gue ya. Jadi lu punya pendapat bahwa kalau di match genting bisa aja muncul ya. Yes. Karena gue ngeliatnya gini, Kane tuh kan selalu dianggap sebelah mata ya sama lawan-lawan ya. Bang, jangan lawan sama Juventini juga banyak yang nganggap semua. Iya memang, iya. Apalagi sama Juventini. Gue tuh gak tahu deh beberapa hari ini kadang-kadang kalau ngomongin Kane suka so tau lo kayak gitu-gitu. Ya cuma gue ngeliatnya dari kacamata gue, Kane itu tuh karena dia suka di underestimate, orang yang di underestimate tuh suka ngilang tiba-tiba dapat bola aja. Ya mudah-mudahan aja. Masalahnya finishingnya ini kadang-kadang hancur. Tapi kalau masalah kontrak posisi Kane bagus loh menurut gua. Oke. Jadi Kane bisa muncul kualitasnya, kemampuannya di saat genting atau di saat match-match seperti ini ya kalau menurut lo ya. Yes. Duetnya tentu sama Vlahovic. Pasti dong, kalau itu nggak bisa diganggu. Chiesa super sub berarti. Tetap sub. Kasihan lah kalau orang itu. Oke. Berarti 3-5-1-1 lu sama dengan Allegri ya, line up nanti lu sama dengan Allegri. Ya. Oke. Yes. Oke, thank you Bang Erik. Suryo, lu gimana Sur melawan Roma nih? Sama seperti Allegri 3-5-1-1 ataukah lu punya formasi sendiri dan line up-nya seperti apa Sur? Ya, untuk melawan Roma ini kita harus melihat dari sisi pemain kunci yang slide sebelumnya. Ada Cristante, Pellegrini, dan Dybala. Kalau gua cenderung ke 4-3-3. 4-3-3 ya? 3-3 ya? Oke. Ya, berarti siapa tuh? Karena dari awal gue bilang gaspol. Ya, untuk dari mana nih? Dari bahas di back dulu, Bro Jeki? Ya, dari bawah dulu dong. Oke, dari bawah dulu. Kipernya Tek. Gue akan tetap untuk right back itu Danilo. Oke. Danilo. Untuk center back-nya itu Bremer. Dan kemudian gue ngelihatnya di sini ada kemungkinan Bonucci dan Rugani. Karena ngelihat polanya Roma nih ya, ngandelin Pellegrini sama Dybala, kita harus hati-hati bahwa Pellegrini bisa jadi blind spot. Artinya yang diperhatiin Dybala tuh. Nah, Belotti dan Pellegrini ini bisa nggak kawas. Untuk nggak kawas itu, kita butuh seorang yang libero lah, semacam Rugani, last man defender, atau Bonucci untuk di belakangnya. Oke, berarti butuh back yang pengalaman ya? Ya, karena di Olimpico ini butuh mental juga gitu, karena ultrasnya cukup kuat. Nah, untuk mengantisipasinya butuh pemain-pemain yang pengalaman dan ada posisi libero untuk mengawasi blind spot Pellegrini dan seandainya Dybala menggocek-gocek. Nah, kita fokus di situ, masih ada untuk antisipasi yang lainnya. Karena Dybala akan magic pass pasti. Hampir pasti akan magic pass. Dybala bisa tidak melakukan magic pass karena dia punya kekurangan di lower body. Ketika lower body itu harus dimainkan bola atas atau bola umpan silang dari atas. Itu Dybala agak sedikit kesulitan. Nah, untuk kirinya itu Mattia De Sciglio. Karena Mattia De Sciglio itu punya umpan-umpan yang luar biasa. Beserta Bonucci ya. Kemarin kita kehilangan di leg yang punya long pass luar biasa juga.
Nah, di sini ada Bonucci, ada De Sciglio. Nah, untuk tengahnya, karena memang Juve sudah punya keunggulan, Rabiot, Locatelli, kemudian sorry, Pogba. Pogba. Oh, Pogba. Pogba line up. Ya, kita harus gaspol dari awal karena tidak bisa dibiarkan Sacha sama Wijnaldum ini punya power untuk mensuplai ke Dybala. Artinya balik ke pola penyerang tiga tadi, lanjut ke pola penyerang tiga tadi, gua akan Vlahovic, Di Maria dan Kostic. Oke. Jadi justru trio depannya itu bukan Chiesa ya, malah Kostic sama halo, ya. Pola depannya Kostic dulu. Kostic dulu. Kostic dulu, Di Maria dan Vlahovic ya. Ya, Kostic dengan umpan-umpannya ngedrill terus, serang terus Ibanez. Karena Kostic itu tanpa menyerah itu pasti akan ngedrill Ibanez terus, crossing. Kemudian pada babak kedua, Juve butuh seorang yang berani penetrate. Ketika back sudah mulai stamina-nya karena crossingnya Kostic, gua rasa Chiesa bisa masuk dan memberikan peran besar di situ, bro. Oke. Gue tertarik sih MDS itu harus main karena kan MDS jadi hero-nya di musim kemarin ya. Betul. Iya. Itu seru loh musim kemarin loh. Kejar-kejaran skor. Oh iya, MDS terakhir ya dia nyetak gol terakhir dia ya. Iya, terus tag 2 kali save penalti. Termasuk game terseru yang gue tonton di Serie A musim kemarin adalah Roma Juventus, di mana Juve-nya comeback itu hitungannya itu. Ketinggalan, dikejar, akhirnya terakhir MDS golin. Terus gue itu salah satu game yang terbaik di musim kemarin. Ya mudah-mudahan sih gamenya akan seru, tapi gue pengen emang MDS main sih. Berarti MDS itu posisinya kalau masih 3-5-1-1 dia berarti di sisi kanan tuh, tempatnya Cuadrado. Kalau dimainkan. Ini hal yang menarik, dua formasi yang diberikan turun sama gua itu dua formasi yang sangat-sangat mungkin dipakai sama Allegri. Kenapa? Tergantung kebutuhannya dari Allegri. Saat dia mau mencari keseimbangan dulu, dia pasti pakai formasi 3-5-1-1. 5-1-1 ya? Iya, 3-5-1-1 ya, atau 3-5-2 lah. Kalau dia mau menyerang total, dia pasti pakai formasi 4-3-3. Tinggal si Allegri ini maunya nyerang ngabisin di babak pertama atau dia mau yaudah gue babak pertama cari tampil, babak kedua gue sih kan bisa Roma. Menurut gue sih yang dia pakai pasti bakal tunggu babak pertama dan si kata bisa di babak kedua. Kalau menurut gue, karena biasanya Allegri itu kayak gitu biasanya. Iya. Ya, kita lihat aja apakah nanti. Kita lihat aja apakah mana formasi yang gue sih masih yakin kayaknya 3-5-1-1 ya, karena terbukti dengan hadirnya Pogba atau Chiesa pun tidak merubah keadaan formasinya juga, apalagi kan Chiesa kan udah main dari minggu-minggu sebelumnya, buktinya Allegri masih nyaman dengan pakem 3-5-1-1. Jadi gue rasa 3-5-1-1 akan menjadi pakem, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Alternatif formasi 4-3-3 yang akan dipakai kan menyediakan spot buat Pogba, menyediakan spot buat duet Chiesa, Vlahovic dan Di Maria ya. Ya, betul. Itu kan 4-3-3 itu kan spot mereka bertiga akan lebih tadi pelatih ubah skema. Iya, walaupun iya. Gitu. Di match lagi tanding di formasi awal di atas kertas adalah 3-5-1-1, tapi pada saat match berjalan kok jadi 4-3-3 atau Allegri itu pelatih yang sangat bunglon menurut gua. Itu yang gue suka dari dia. Oke ya, karena di sisi sayapnya juga kalau Roma juga ada lumayan nih, ada Roma, Spinazzola sudah sehat. Spinazzola juga termasuk pemain yang sering penetrasi. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap berarti kalau dia ada di sayap kiri berarti ketemu dari sisi kanan kita tuh. Ada sisi kanan kita ya, nanti ketemunya Cuadrado atau Danilo atau MDS ya. Jadi mereka akan fight di situ tuh gitu. Ya dari sisi Roma sih itu sih kalau lihat formasinya sih kayaknya mereka akan kalau pakai formasi yang sama dengan yang kemarin
ini berbahaya buat Spinazzola, bahaya Dybala juga lumayan posisinya idealnya dia tuh. Jadi kita akan lihat aja nanti line up-nya seperti apa, karena line up pasti akan dikeluarkan di dekat-dekat pertandingan. Nah, terakhir skor berapa nih Sur? Untuk Roma versus Juve, di mana Juve away gua 3-1. 3-1 ya. Oke, 3-1 buat Juventus pasti. Juventus pastinya. Oke, kalau Bang Erik terakhir skor berapa Bang? Gua ngelihatnya malah akan agak ketat 0-2. 0-2 ya. 0-2. Oke. Ya, kalau gue 2-1 deh. 2-1 Oh, biar pada seru. yakin Juve kebobolan ya? 2-1 karena ya ini ada feel lainnya nih, Oh Pasti, iya. pasti akan berusaha Bang, bakal ibaratnya ini mungkin laga final buat Dybala kan. Iya sih, mungkin ya. Kita lihat aja lah manusia itu. Iya, dia akan ngerasa yang tadi yang lo bilang juga, ngerasa lo lihat nih siapa gua nih gitu. Iya, bisa jadi. Jadi dia akan berusaha dia mencari-cari spot untuk ya berarti ini tugasnya Tek lah, tendangan-tendangan flashingnya Dybala tuh lumayan loh kalau lolos. Kalau berhasil tidak diblok tuh lumayan tendangannya, kenceng, belok, lumayan tuh. Jadi ini PR buat Tek kalau memang Dybala dapat spot buat nembak, wah itu gawat juga sih sebenarnya. Oh iya, tapi sorry, gue mau tambahin satu. Ini faktor X juga menurut gue. Juventus itu gue nggak tahu ya, beberapa match terakhir itu gue lihat set play-nya makin bagus loh. Apa aja? Set play-nya mau free kick, corner, set play-nya makin bagus loh. Iya. Itu bakal jadi faktor pembeda juga. Iya. Ya kayak kemarin kan yang gol mana tuh yang dari corner semua kan. Yes, play banyak set play. Corner Bremer sama Danilo corner ya kalau nggak salah ya. Iya, dari corner. Iya, bola mati pokoknya lah. Aku bilang ini seru loh, menarik loh itu. Ya, menarik dan beberapa kali ini dengan khasnya Mourinho yang dari dulu zaman Chelsea ngandelin counter attack, makanya gue bilang ke Bro Erik harus ada last man defendernya gitu. Wah, iya. Ya. Iya. Kita lihat lah, mudah-mudahan akan jadi sebuah pertandingan yang menarik menurut gua ini match ini. Harusnya ya. Karena masih panas sih. Mereka itu kan masih ngotot banget dengan Juventus. Gua harus ngalahin Juventus. Dengan 15 poin dikurangin, gua akan lihat gua bisa dapat posisi Liga Champions. Itu sih menurut gua motivasinya. Tapi sejak dipotong 15 poin Juventus mainnya motivasinya gila-gilaan tuh. Ya di Januari setelah habis dipotong masih drop, cuman di Februari meningkat. Ya menurut gue ngeliat 1 bulan ini ngeri banget tuh. Kok mainnya motivasinya rada-rada ini loh, tinggi loh. Ya. Gue seneng malah. Di Februari bagus, nggak pernah kalah di Februari. Di Januari kan itu terus ya. Di Januari kan kita nobar di Kemang malah. Oh iya. Iya. Monza ya. Iya, jadi agak-agak juga kalah 2 kali malah, kalau dibantai Napoli apa segala macam. Jadi agak-agak juga. Itu ya kalau itu lain soal lah kalau Napoli. Monza itu ya kan. Iya, di kandang Juve lagi. Iya. Di kandang Juve kitanya lagi nobar. Aduh. Pada nonton bareng semua lagi tuh. Aduh. Pulang pada bete tuh gue lihat tuh bukitnya. Iyalah, gimana? Kayak mereka nggak tahu aja kita lagi nobar apa gimana sih? Mungkin Edgar Davids juga kasih tahu tuh ke pemain Juve tuh, di Indonesia lagi nobar deh. Harusnya kasih tahu ya. Ini Jakarta pada nobar nih, masa nggak menang sih? Yang bener aja. Oke lah kalau gitu, kayaknya udah cukup panjang, udah cukup banyak opini yang disampaikan. Ya mudah-mudahan dari opini tadi teman-teman soal Juventus yang menonton bisa dapat satu wawasan, satu informasi, satu ini penyajian yang kita persiapkan melawan Roma ini. Ya selalu ya kita ingin 3 poin terus di Serie A. Mudah-mudahan ya ini membuktikan bahwa
Juventus ini mau dipotong palanya muncul lagi, dipotong lagi muncul lagi, jadi nggak habis-habis, jadi nggak bakal bisa dikalahkan. Oke, itu aja teman-teman suara Juventus ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya, dan ajak teman-teman Juventus yang lain untuk menonton dan ikutan diskusi bareng kita. Jangan lewatkan episode-episode selanjutnya di channel suara Juventus ini. Vino alla fine. Forza Juve. Ya, terima kasih sekali lagi Suryo sama Ricky yang udah mau Suryo sama Bang Erik yang sudah komentar di thank you. Roma PS.